Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kembali dalam perjumpaan kali ini kita akan membahas sebuah tema tentang kasih. Kasih Allah menyatukan perbedaan. Bahan yang akan kita gumuli, bahan bacaan kita terambil dari Yesaya pasal 56 ayat pertama dan disambung nanti ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari kita siapkan bahan Alkitab kita dari Yesaya pasal 56 ayat pertama, lalu kemudian nanti kita sambung dengan ayat 6, 7, 8. Sebelumnya mari saya mengajak kita semua untuk berdoa, memohon Tuhan membimbing menolong kita dalam menggumuli firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, temanilah kami, ungkapkanlah, nyatakanlah kebenaran. Melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, jernihkan hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, dapat kami fahami, dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari demi hari. Hanya dengan cara itulah kami disebut orang yang berbahagia. Engkau yang menolong hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, supaya ia dapat menjelaskan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yesaya 56 ayat pertama, lalu nanti ayat 6, 7, 8. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Ayat 6. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang-orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Kasih Allah menyatukan perbedaan. Saudara-saudara, perbedaan seringkali dipandang sebagai ancaman, sebagai tantangan. Jarang sekali orang yang melihat bahwa perbedaan ini adalah sebuah kekayaan. Barangkali kita pun merasa sedikit atau banyak terganggu kalau berhubungan, bersentuhan dengan orang-orang yang berbeda. Berbeda latar belakang, berbeda cara pandang, berbeda dalam berpikir, bisa menjengkelkan kita, bisa membuat kita merasa tidak nyaman. Sebaliknya, kita merasa bahwa diri kita, kelompok kita, paham pendapat kita, itulah yang baik. Itulah yang paling bagus menurut kita. Nah, bisakah dalam kerangka ini, perbedaan-perbedaan ini di dalam Tuhan tentu dipandang sebagai sesuatu yang baik, yang memperkaya. Tuhan yang menyatukan. Kasih Tuhan yang menyatukan.
Bahan bacaan yang tadi saya bacakan untuk kita semua, Yesaya 56 ayat pertama, lalu kemudian 6 sampai dengan pasalnya ayatnya yang ke-8. Ini merupakan bagian dari kitab Nabi Yesaya bagian yang terakhir. Nah, para ahli tafsir ini seringkali menyebut bagian Yesaya pasal 56 sampai 66 sampai yang terakhir itu disebut atau dikelompokkan sebagai Trito Yesaya. Yesaya bagian yang ketiga, Yesaya bagian yang terakhir. Untuk memahami, mengerti isinya, sebenarnya kita harus melihat situasi zamannya, konteksnya. Kalau beberapa waktu lalu kita mempelajari Yesaya dari Proto, Diotro atau Yesaya pertama, Yesaya bagian yang kedua, dan Yesaya sekarang bagian yang ketiga. Yesaya yang bagian ketiga ini mengisahkan sebenarnya bukan hanya akhir dari masa pembuangan. Suatu kali saya jelaskan lagi bahwa Israel itu pernah mengalami pembuangan, penghukuman Tuhan ke Babel cukup lama, 70 tahun lamanya. Nah, tentu di situ Allah mengingatkan, menegur bangsa Israel itu sebelum peristiwa pembuangan ini. Lalu kemudian di tengah-tengah pembuangan selalu ada pengharapan. Sang Nabi memberikan pengharapan akan kebebasan, akan kehidupan yang lebih baik. Nah, rupa-rupanya bagian Yesaya yang ketiga ini, bagian yang terakhir ini, bukan hanya akhir dari masa pembuangan, tetapi para penafsir mengatakan bahwa ini bangsa Israel sudah mulai nih menata kembali kehidupan mereka, sudah kembali dari pembuangan itu ke negeri perjanjian yang mula-mula itu. Lalu kemudian mereka membangun tatanan kehidupan mereka kembali. Tentu dalam pembangunan ini juga tidak mudah, karena trauma-trauma yang pernah mereka alami dalam masa-masa penganiayaan, masa-masa pembuangan, tekanan, penderitaan itu masih membekas barangkali. Nah, ketika mereka kembali membangun tatanan ini, lalu kemudian mereka melihat sebuah kenyataan. Melihat kenyataan bahwa di sekitar mereka bukan hanya apa yang disebut umat Allah yang ada, tetapi ada bangsa-bangsa lain. Ada kelompok-kelompok yang lain yang hadir bersama-sama dengan mereka. Lalu sikap mereka seperti apa? Nah, saudara-saudara, karena sikap tadi yang traumatis, pengalaman bersentuhan yang dengan bangsa lain yang kebetulan mungkin menganiaya, menekan, menjajah mereka, ini juga yang membekas. Lalu membuat mereka curiga, mereka merasakan bahwa ini bukan bagian dalam diri kehidupan mereka, ini bangsa asing, yang disebut oleh orang-orang Yahudi itu Goy atau Goyim, bangsa-bangsa asing ini. Lalu sikap primordial itu kembali tumbuh. Kamilah bangsa pilihan Allah, yang lain itu orang asing. Kamilah orang-orang yang tahir, kamilah orang-orang yang lebih saleh, kamilah orang-orang yang kudus, yang menyembah Allah yang kudus itu. Nah, sedangkan yang lain itu adalah bangsa-bangsa asing, yang kepadanya mereka yakini, yang kepadanya orang-orang asing ini gak mungkin Allah memberikan anugerah, memberikan keselamatan, memberikan suatu janji-janji yang hanya ini bisa dinikmati oleh Israel, umat Allah itu. Nah, saudara-saudara, ternyata pemahaman yang seperti ini kalau kita membaca dalam terang ayat tadi, Yesaya 56, ternyata nggak pas.
Bukan saja tidak pas, melainkan ini berlawanan dengan apa yang Allah inginkan, dengan apa yang Allah kehendaki. Lalu apa yang Allah kehendaki? Allah menghendaki semua orang yang ada, semua yang bergabung bersama-sama dengan mereka, tidak ada lagi pemisah. Tidak ada lagi dikotomi, tidak ada lagi pengucilan. Tetapi mereka semua bisa tumbuh bersama-sama, bisa hadir bersama-sama, bisa menjadi umat Allah, bisa menjadi orang-orang yang juga dikasihi oleh Allah itu. Nah, sebuah tatanan yang inginkan Allah dari umatnya terjadi adalah tatanan kehidupan yang berbahagia, tatanan kehidupan yang menganggap setara setiap orang, di mana patokannya adalah keadilan, patokannya adalah kasih, patokannya adalah menuruti hukum Tuhan. Maka dalam ayatnya yang pertama tadi kita baca, perintah ini begitu tegas. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Jadi semua orang diminta untuk menaati hukum, menegakkan keadilan. Kenapa? Karena sebentar lagi kalau enggak ya keadilan Allah itu akan datang, akan hadir dan mengadili siapapun. Jadi saudara-saudara, orang diminta untuk menaati hukum, menaati peraturan. Dari sisi kacamata apa yang disampaikan oleh Yesaya ini bagian dari kita, dari seseorang mengasihi Allah. Cara kita mengasihi Allah salah satunya adalah dengan menaati hukum-hukumnya, dengan menegakkan keadilannya. Dengan kata lain, tidak mungkin seseorang disebut ia mengasihi Allah, mengasihi Tuhannya, tetapi mengabaikan perintah-perintahnya, hukum-hukumnya. Tidak mungkin seseorang dikatakan ia mengasihi Allah, mencintai Tuhan, tetapi mengabaikan keadilan. Keadilan dan hukum adalah sarana di mana kita mengasihi, menyatakan cinta kasih kita kepada Allah. Nah, saudara-saudara, dalam terang inilah maka yang terjadi adalah kalau kita mau disebut orang-orang yang adil, ini pun harus berlaku terhadap orang-orang yang berbeda dari kita. Jadi mengasihi Tuhan dengan keadilannya ini harus jelas juga diterapkan kepada sesama kita. Nah, bagian ayat yang ke-6, 7, 8 itu juga menjadi jelas. Dikatakan, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi namanya, nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus. Jadi Tuhan melihat bahwa semua orang bisa datang kepadanya. Semua orang bisa mencintai hukum-hukumnya, dalam hal ini disebutkan hukum Sabat itu. Semua orang bisa menegakkan keadilan. Tidak ada diskriminasi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Bahkan seterusnya ayat yang terkenal, rumahku akan disebut rumah doa bagi semua bangsa. Artinya bagi semua orang. Jadi siapapun bisa datang kepada Tuhan. Siapapun bisa menyapa Dia, mengasihi Dia, maka tidak ada hak kita
untuk kemudian menghakimi bahwa hanya kitalah yang paling dikasihi, hanya kitalah yang paling berkenan kepada Tuhan, dan yang lain tidak. Gak bisa begitu. Di hadapan Tuhan, semua orang, semua bangsa sama. Di hadapan Tuhan mestinya tidak ada perbedaan-perbedaan yang kemudian dijadikan semacam ancaman, semacam ketakutan. Tetapi ini semua melengkapi, memperkaya kita semua. Nah, saudara-saudara, kalau Tuhan sudah menyatakan itu di dalam Israel yang hendak membangun sebuah tatanan baru yang telah kembali dari pembuangan ini, jadi tatanan itu menjadi baru. Nah, apa yang kemudian dapat kita petik, dapat kita pelajari dari bagian ini? Nah, saudara-saudara, ini sangat mudah sekali kita terjebak kepada sebuah pemahaman, sebuah primordialisme, kurang lebih begitu, bahwa hanya kitalah yang Tuhan selamatkan. Hanya kitalah, hanya kelompok kitalah yang disebut anak-anak Tuhan, umat Tuhan. Oh, yang lain tidak tahu. Nah, saudara-saudara, sikap ini memang ada yang positifnya. Kalau kita mengatakan, oh saya anak Tuhan, berarti yakin betul bahwa Tuhan menyertai, Tuhan menjadi Bapa kita, pelindung kita. Tapi ketika hal ini menjadi sebuah kebanggaan yang sempit, maka akan melihat seolah-olah hanya kitalah yang dikasihi Tuhan. Hanya Tuhanlah, kitalah pemilik kebenaran, pemilik Tuhan itu. Padahal Tuhan menyatakan bahwa Ia ingin menjadikan rumahnya itu, menjadikan hubungan semua orang itu kepadanya bisa mempunyai akses, punya hubungan yang baik. Rumahku disebut rumah doa bagi setiap suku, bangsa atau bangsa-bangsa lain. Artinya Tuhan menginginkan setiap bangsa untuk mengenal Dia, untuk mengasihinya, untuk melayaninya, untuk memperlakukan keadilannya, untuk memperlakukan apa yang Ia kehendaki. Jadi tidak sepantasnya lah kemudian kita merasa diri paling baik, paling benar, lalu kemudian mengabaikan orang lain. Sikap yang Tuhan inginkan adalah buat kita yang telah mengenal kasih-Nya, yang telah mengenal kebaikannya, keadilannya, adalah meneruskan kebaikannya, meneruskan keadilannya, membangun sebuah tatanan yang egaliter, yang setiap orang diakui derajatnya sama, yang setiap orang kita hormati, yang setiap orang kita pandang dalam diri mereka ada wajah dan rupa Allah, yang setiap orang kita bisa menyayangi, mengasihi mereka sama seperti Tuhan mengasihi mereka. Kalau dikatakan rumahku, katanya ya, rumah Tuhan itu bait Allah dalam perjanjian lama. Bait Allah itu Tuhan menginginkan terbuka untuk setiap suku bangsa. Nah, saudara-saudara, dalam perjanjian baru, Paulus menjelaskan kepada kita, bukan hanya rumah Tuhan yang berbentuk bangunan fisiknya, yang ada di Yerusalem itu, yang sekarang tinggal reruntuhan, tinggal tembok ratapan saja. Paulus menegaskan bahwa sebenarnya rumah Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Kalau dulu dalam perjanjian lama, bait Allah dipahami, disitulah Tuhan hadir. Disitulah Tuhan ada dan bisa dijumpai. Sehingga orang datang membawa persembahan, orang datang mengaku dosa dan lain sebagainya. Karena mereka merasa di tempat itulah Tuhan hadir.
Tuhan dijumpai. Nah, kalau sekarang pemahaman yang misalnya tadi disampaikan Paulus, tubuhmu kita semua adalah bait Allah yang hidup. Artinya apa? Saudara-saudara, kita harus berpikir bahwa melalui interaksi kita, melalui diri kita, sikap kita, sudahkah orang lain itu bertemu, berjumpa dengan Allah? Kan bait Allah fungsinya adalah itu, memperjumpakan manusia dengan Allah. Anda dan saya adalah bait Allah yang hidup. Sudahkah melalui sikap kita, melalui cara hidup kita, orang-orang bisa menemukan, orang-orang bisa merasakan di situ ada sapaan berjumpa dengan Allah itu. Bagaimana mungkin kita bisa memperjumpakan orang lain, katakanlah orang-orang asing yang belum mengenal Tuhan, kalau sikap kita merupakan atau mempraktikkan sikap yang bertentangan dengan kasih dan kehendak Allah? Rasanya sulit untuk kita membawa perjumpaan mereka mengenal Tuhan. Nah, saudara-saudara, melalui perenungan pada saat ini, marilah kita juga melihat hidup kita. Apakah sikap hidup kita itu betul-betul menaati hukum Tuhan sebagai sarana untuk mencintai Tuhan? Apakah hidup kita ini juga layak untuk disebut sebagai bait Allah yang hidup, yang bisa memperjumpakan, memperkenalkan kasih Allah kepada orang lain? Nah, mestinya setiap anak Tuhan itu terpanggil untuk itu, bukan menutup diri, membentengi diri, bahwa sayalah yang paling benar, saya yang paling baik, dan seterusnya. Dengan sikap begini, kita akan menutup orang lain untuk bertemu, untuk berjumpa dengan Allah. Nah, kalau dengan demikian, konsekuensinya apa? Ya mau tidak mau, kita harus hidup dalam tatanan yang baru, sebagaimana Israel ini, umat Allah ini diminta untuk hidup dalam tatanan yang baru, yang menjadikan bahwa hukum Allah, yang menjadikan bahwa mencintai Tuhan adalah unsur yang paling utama di situ. Adalah hal yang tidak bisa dielakkan, ditolak. Nah, kita harusnya begitu, memperlakukan setiap orang sama seperti Allah memperlakukan orang-orang lain. Allah bisa melakukannya tanpa kita. Tapi berbahagialah Anda dan saya ketika justru Tuhan memanggil Anda dan saya untuk terlibat dalam kasih-Nya yang seperti ini. Nah, ketika kita melakukan hal yang seperti ini, maka ya kita percaya, disitulah kasih Allah akan terwujud. Disitulah damai sejahtera akan ada. Disitulah kasih yang berlimpah-limpah itu dirasakan setiap orang, sehingga setiap orang merasakan damai sejahtera. Merasakan bahwa kehadiran kita bukan ancaman. Kehadiran kita justru menyejukkan, memberikan damai sejahtera itu. Untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan menjadi umatnya, menjadi anak-anaknya, menjadi bait Allah yang hidup itu. Biarlah kita mampu mewujudkannya dengan kasih Allah yang bisa menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Tuhan, kami percaya seberapapun yang kami pahami, Engkau yang menolong kami untuk boleh melakukan firman ini, boleh menghadirkan kasih Tuhan melalui kehidupan kami, sehingga kami semua bisa membawa damai sejahtera, memperjumpakan Engkau, Allah yang mengasihi, bagi setiap orang.
Kami percaya bahwa kuasa Roh-Mu yang kudus menyertai kami semua. Tuhan, ketika kami pada saat ini sedang menghadapi berbagai pergumulan, berbagai masalah, biarlah kami dapat mengatasinya. Oleh karena Tuhan yang Maha Kudus, Kau Allah yang perkasa, yang menolong memampukan kami untuk menghadapinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku, dan sayapnya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.